Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 2506842. Dan di sini saya ingin membagikan sedikit pembahasan pada teori graf pada jurnal yang sudah saya pilih, yakni Movable Antenna Position Optimization, a Graph-Based Approach, yang dipublikasikan oleh IEEE. Ya, mungkin di sini untuk mempersingkat waktu, di sini kita akan langsung mulai saja pada bahasan eh, teori grafnya. Oke, yang pertama ada era antena fluida dan bergerak. Teknologi movable antenna atau bisa kita sebut sebagai MA dan fluid antenna atau FA yang dapat memungkinkan antena untuk berubah posisi secara dinamis untuk meningkatkan kondisi saluran nirkabel, menghindari deep fading pada posisi tertentu, dan memaksimalkan kekuatan sinyal terima. Di sini juga dapat kita lihat ilustrasi pada movable antenna dan fluid antenanya. Oke, lanjut. Di sini kita dapat melihat pada tantangan optimasi. Optimasi posisi antena secara kontinu sangat kompleks karena sifat saluran dan kabel yang sangat non-linear terhadap posisi. Di sini juga dapat kita lihat solusinya, yakni ada diskritisasi wilayah pengiriman menjadi titik-titik sampel, yakni sampling points. Oke, masuk pada bahasan selanjutnya ada model sistem MISO. Komponen utamanya yakni ada pemancar dengan N antena bergerak pada MA dan penerima dengan satu antena tetap FPA, array linear panjang L dengan M titik sampel, dan yang terakhir ada jarak minimum D min antar MA untuk menghindari mutual coupling. Tujuan optimasi yakni memaksimalkan daya sinyal terima, dan di sini juga dapat kita lihat rumusnya. Oke, kita lanjut pada pendekatan teori graf. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada vertical, simpul. Setiap titik sampel M in direpresentasikan sebagai simpul dalam graf. Lalu yang kedua ada edge, sisi. Sisi ada jika antar titik G, yakni memenuhi batasan fisik. Dan yang ketiga ada weight atau bobot. Bobot sisi ditentukan berdasarkan kekuatan saluran. Selanjutnya ada fixed hop shortest path. Dan ini adalah masalah pemilihan titik diubah menjadi masalah lintasan terpendek dengan hop tetap. Mencari lintasan dengan tepat dari simpul sumber semu ke simpul tujuan semu, dan algoritma ini menjamin solusi optimal dalam waktu yang polinomial. Di sini juga dapat kita lihat sedikit ilustrasi pada pembahasan fixed hop shortest path ini. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ini ada algoritma dynamic programming. Solusi optimal diperoleh melalui rekursi DP kompleksitas O kurung NM kuadrat. Meskipun optimal, kompleksitas kuadrat ini terhadap M dapat menjadi beban jika jumlah titik sampel itu sangat besar atau melebihi yang biasanya. Selanjutnya ada algoritma sequential update. Yang pertama ini ada kecepatan linear, di mana kompleksitas itu diturunkan menjadi 0_mn. Ini kurangi kuadratnya. Lalu yang kedua ada metode, yakni memperbarui posisi antena satu persatu secara berurutan berdasarkan posisi antena yang lainnya. Dan yang ketiga, yakni ada performa, menghasilkan solusi suboptimal namun berkualitas tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya ada hasil SNR dibandingkan dengan titik sampel. Di sini kita coba lihat, di situ ada 3 metode yang di jurnal tersebut lakukan. Yang pertama ada optimal graph. Dapat dihasilkan gain atau antena tetapnya itu memiliki nilai 2,5 desibel. Sementara dengan menggunakan metode sequential dapat dihasilkan 2,4 desibel. Dan yang ketiga itu ada melalui metode antena selection. Dapat dihasilkan 1,1 desibel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan resolusi sampel M itu dapat meningkat performa secara signifikan hingga mencapai titik jenuh. Antena bergerak jauh mengungguli antena tetap FPA yang masih menggunakan metode konvensional. Selanjutnya ada dampak panjang array. Fleksibilitas posisi, yakni dapat meningkatkan keuntungan. Semakin panjang array transmisi, semakin banyak juga derajat kebebasan atau degrees of freedom yang tersedia untuk optimasi posisi. Hal ini dapat memungkinkan antena untuk mengeksploitasi variasi saluran spasial dengan lebih efektif.
Nah, dapatlah kita ambil kesimpulan utama. Yang pertama adalah pendekatan graf mengubah masalah optimasi MA yang sulit menjadi masalah lintasan terpendek yang dapat diselesaikan secara optimal. Dan yang kedua ada algoritma berbasis graf yang dapat memberikan solusi optimal dalam waktu yang polinomial. Dan yang ketiga ada antena bergerak memberikan keuntungan yang signifikan dibandingkan antena tetap tradisional dalam sistem MISO tersebut. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan teori graf yang dapat saya sampaikan pada jurnal movable antena tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.